Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Michael Chandra Santosa, NIM 2311 10 10 95 dari kelas S1 TT 11C. Ingin menjelaskan tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dalam konteks ini, alat dapat merujuk pada perangkat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya. Komunikasi data melibatkan pertukaran informasi melalui media elektronik dan biasanya dipelajari oleh orang yang menguasai ilmu komputer atau teknik informasi. Parameter yang akan dijelaskan, parameter tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Data tidak boleh diubah. Waktu pengiriman atau delay, jitter atau waktu antara paket data yang tiba yang disebabkan oleh kemacetan jaringan, perubahan rute atau gangguan lainnya. Aliran data. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah, seperti siaran televisi atau siaran radio. Half duplex merupakan mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh seperti walkie-talkie. Full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contohnya adalah switch. Terdapat dua model komunikasi data, ada OSI layer dan TCP atau IP. Yang pertama, OSI layer. OSI layer adalah sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Panjangan dari OSI layer adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai sebuah model konseptual. Setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, tergantung pada merek dan tipenya. Oleh sebab itulah, setiap komputer memerlukan OSI layer untuk berkomunikasi antar komputer, menggunakan bahasa universal, menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP. Terdapat 7 lapisan pada OSI layer. Yang pertama, physical layer, kedua, data link layer, 3, network layer, 4, transport layer, kelima, session layer, keenam, presentation layer, ketujuh, application layer. Yang pertama, physical layer. Fungsi lapisan pertama yaitu fisik adalah menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit antara perangkat. Berdasarkan modelnya, fungsi dari layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, topologi jaringan, pengkabelan, dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri. Yang kedua ada data link layer. Untuk lapisan kedua adalah yaitu lapisan yang berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas dari lapisan atau layer ini adalah menentukan setiap bit data yang ada menjadi format yang disebut dengan frame. Ketiga, network layer. Network adalah lapisan network atau jaringan yang memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket dengan berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Yang keempat, transport layer. Transport layer memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data, di mana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan juga tersedia multiplexing, kendali aliran, dan juga pemeriksaan error. Diikuti cara perbaikannya.
Protokol bisa mengirimkan paket datanya dan juga memastikan apakah paket tersebut terkirim dan diterima dengan sukses, yang artinya tepat sasaran. Bahkan, jika terjadi paket hilang atau rusak pada proses pengiriman, semuanya bisa dikendalikan dengan melakukan transmisi ulang pada paket. 5. Session layer, di mana lapisan ini berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Contoh protokol pada model ini diantaranya adalah NFS, SMB, NetBIOS, NetBEUI, LTP, PAP, dan ADSP. Yang keenam, presentation layer. Presentation layer merupakan protokol yang berfungsi mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan terenkripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh protokolnya adalah MIME, SSL, Redirector Software, TLS, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah application layer, yaitu lapisan yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Apabila terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan lapisan ini, maka lapisan bisa memberikan pesan. Contoh service dan protokol yang berlaku seperti HTTP, SMTP, FTP, NFS, dan ada beberapa lainnya. Berikutnya TCP atau IP. Transmisi kontrol protokol atau Internet Protokol adalah suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP atau IP. Secara garis besar, ketika sebuah perangkat dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat lainnya, protokol akan menjembatani proses komunikasi. Protokol yang paling terkenal dan sering digunakan yaitu TCP atau IP. Terdapat 4 lapisan pada TCP atau IP. Yang pertama ada link layer, kedua internet layer, ketiga transport layer, dan yang keempat application layer. Layer pertama, link layer atau lapisan antarmuka jaringan, merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirim melalui media kabel tembaga atau fiber optik atau nirkabel. Yang kedua, network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Pada prosesnya, network layer memecah data yang akan dikirim sesuai ukuran media yang akan dilalui. Pecahan data tersebut kemudian dienkapsulasi hingga akhirnya dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paketnya masing-masing. Yang ketiga, transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Yang terakhir, application layer.
Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP atau IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Model referensi OSI dan TCP/IP. Berikut adalah perbandingan dari OSI layer dan TCP/IP. Pada TCP/IP terdapat layer application, sedangkan pada OSI layer terdapat 3 layer, yaitu application, presentation, dan session. Pada layar transport di TCP dan TCP/IP dan OSI layer sama, kemudian internet juga sama. Lalu pada layer network interface di TCP/IP berbeda dengan OSI layer. Layer pada OSI yaitu ada data link dan fisikal. Berikutnya enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU, Protokol Data Unit. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layer yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layer di atasnya dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Dekapsulasi. Proses dekapsulasi merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Jika proses enkapsulasi merupakan suatu proses pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik dan proses enkapsulasi Proses enkapsulasi dimulai dari layer yang paling atas atau application layer menuju layer yang paling bawah atau physical layer. Sedangkan proses dekapsulasi dimulai dari layer yang paling bawah atau physical layer hingga layer yang paling atas atau application layer. Sekian presentasi komunikasi data dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Kata-kata dari saya, kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kamu telah mencapai, tetapi dari seberapa banyak kamu telah mengatasi rintangan.